Nah, seminggu itu masih cacing. Di bawah sana tuh ada yang kemerahan. Nah, itu di dasar kelihatan cacingnya masih kelihatan. Masih kelihatan ada gumpalan-gumpalan cacing di dasar. Nah, bagaimana sih aktivitas pemeliharaan lele yang berumur 6 hari menuju seminggu? Ya, seperti ketahui di pembenihan itu justru ini hari santai seminggu pertama. Kenapa disebut hari santai? Karena 3 hari kita tinggal menunggu saja lele gede. Kemudian hari ketiga keempat baru kita mencari cacing. Dan kalau kita biasa mencari ya harus mencari. Kalau belanja kita tinggal pesan, otomatis tinggal nunggu si bandar cacing ngirim. Itu biasanya di bisa mungkin hari ketiga, di akhir hari ketiga menuju hari keempat di malam hari. Nah itu harus cacing udah tersedia di pagi hari karena lele udah kosong, si si telur yang ada di perutnya biasanya udah habis dan perlu diberi cacing. Nah dari hari keempat kita otomatis hanya memperhatikan lele, memperhatikan kondisi air, kemudian memperhatikan keberadaan pakan cacing. Itulah kerjaan kita. Tapi di balik kerjaan itu kita butuh kejelian, apakah lele terlalu padat, apakah lele airnya rusak atau tidak, apakah suhunya kepanasan. Paling kerjaan kita seperti itu. Jadi di seminggu pertama yang lebih konsen itu ke suhu. Kalau saya, ini pengalaman saya, beda lagi mungkin yang lain. Jadi diusahakan suhu air stabil. Kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian. Kalau saya sih daerah pegunungan, otomatis perbedaan fluktuasi suhunya cukup lumayan. Jadi sebenarnya suhunya dingin, tapi kalau misal siang panas hari, siang hari panas terik, jadi akan terasa panas. Beda lagi kalau misal di daerah yang cuacanya panas, mungkin dari malam juga panas, stabil, siang panas. Dan saya lihat kadang mereka tidak perlu penutup karena lelenya udah terbiasa dengan suhu panas. Nah, kalau saya biasanya dalam seminggu dikasih penutup ini dengan pepohonan alami, yang di sana dikasih tambahan karena biasanya suhu sinar mataharinya sangat full masuk, sedangkan lele baru menetas. Ini nanti dikurangi seiringnya umur, biasanya seminggu saya kurangi. Nah, sampai nanti gede, kadang sampai full karena sinar matahari. Nah, kemudian apalagi aktivitas sampai seminggu. Setelah kesediaan cacing, air yang bagus, kemudian saya mengecek keberadaan cacing. Kayak di kolam ini karena udah gak kelihatan dasarnya. Di kolam bagian yang paling dasar kita coba raba cacing, biasanya berkumpul di sana. Nah, ini dia. Otomatis cacingnya masih penuh, masih ada. Jadi kalau misal kita raba cacingnya udah tidak ada, wah kita harus segera mencari cacing. Kalau ada belanja cacing. Ini biasanya ritual saya di pagi hari, saya ngecek cacing. Kalau masih ada cacing menggumpal saya sebarin. Kalau tidak ada otomatis harus pesan. Nah, ini cacingnya masih melimpah karena baru kemarin diisi lagi. Kemarin diisi 1 kolam 1,5 liter. Nah, cacing biasanya ini kan bagian kolam yang paling dalam. Jadi cacing selama 24 jam biasanya berkumpul lagi di sini. Ini masih melimpah cacingnya sebelah sini. Justru yang sebelah sini lebih sedikit cacingnya. Ini ritual saya di pagi hari untuk menyebarkan cacing. Untuk mengecek cacing sekaligus menyebarkan cacing. Berbeda lagi dengan ritual ibu-ibu. Di dapur tuh ramai banget kalau ibu-ibu masak, menyiapkan sarapan buat kecil berangkat sekolah. Kalau saya turunnya ke kolam.
Yang sini masih juga. Ini dan dari sana juga nanti ketahuan di mana cacingnya yang terlalu banyak, di mana cacingnya yang sedikit. Jadi kita bisa pindah-pindah. Cacing biasanya sampai umur 12, paling bagus tuh 14, minimal 12. Kalau 10 kita harus berjuang dulu untuk memberi pakan pada lele yang masih kecil. Kalau amannya sih di 14 biasanya lele udah langsung bisa ke pakan pabrikan. Jadi tidak perlu bikin lagi bola pakan atau kita harus menggerus. Paling pakan bubuk menjaga agar lele kecil tetap makan. Mayoritas sudah bisa ke pakan butiran. Nah, itu aja tentang pemeliharaan lele seminggu pertama. Ya, 1 sampai 10 12 hari, kurang lebih seperti itu. Kurangnya mohon maaf, lebihnya mohon maaf juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.